Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Noliana Octavia, biasa dipanggil Noli. Aku berasal dari Manajemen Perhotelan 2020 Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, yaitu karangan ilmiah. Karangan ilmiah itu apa sih, Kak? Pengertiannya apa sih, strukturnya, apa sih jenis-jenisnya? Nah, kita akan membahas setelah ini ya, teman-teman. Oke, kita yang pertama-tama harus membahas tentang pengertiannya dulu. Nah, pengertian karya ilmiah yaitu karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang akan diangkat. Nah, penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Kalau ingin lebih mengetahui pengertian karya ilmiah, kita simak penjelasan dari para ahli. Oke, kali ini aku akan memberikan dua pengertian dari para ahli. Yang pertama yaitu Brotowijoyo menyimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan runtun atau benar. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari para ahli Eko Susilo M. Nah, menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu penulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap bidang tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu juga. Nah, dengan memperhatikan sistematis penulisan yang baik dan runtun serta dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari para ahli, jenis-jenis dari karya ilmiah yaitu juga terbagi nih. Yang pertama yaitu makalah. Apa sih makalah? Nah, makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandung berbagai macam data yang ada di lapangan. Nah, karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Nah, yang kedua yaitu artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif dari pembuatnya atau penulisnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman yang sudah berlaku. Nah, yang ketiga yaitu skripsi. Nah, skripsi ini biasanya kayak anak-anak kuliah gitu ya. Nah, skripsi itu merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dan mengacu atau berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja. Nah, masih ada nih yang bingung, apa sih itu kertas kerja? Nah, kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan semua. Nah, yang selanjutnya yaitu paper. Apa sih paper itu? Paper adalah sebutan khusus
untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Oke, kita udah mengetahui apa itu pengertian dari karya ilmiah dan juga jenis-jenisnya. Sekarang kita akan membahas tentang struktur karya ilmiah. Nah, struktur karya ilmiah itu terbagi 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu isi dan pembahasan, serta yang ketiga yaitu kesimpulan. Pengertian dari pendahuluan yaitu pendahuluan berdasar dari penelitian ilmiah yang dilakukan dan masalah yang diangkat serta mekanisme penyelesaian masalah itu. Nah, isi dan pembahasan berisi tentang masalah atau pembahasan yang akan dibahas dari pendahuluan atau karya ilmiah yang akan kita bahas. Nah, biasanya terdiri dari 1 bab atau lebih, seperti 2 atau 3 bab. Nah, kesimpulan yaitu bagian kesimpulan ini berisikan tentang pembahasan dari isi. Nah, ini biasanya kesimpulan disampaikan pada bagian terakhir, dan biasanya bagian ini hanya dilakukan untuk analisis dari pendahuluan tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu reproduktif. Reproduktif diartikan sebagai karya ilmiah tulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Nah, yang kedua, tidak ambigu. Ciri-ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Contohnya yaitu tidak baku, tidak jelas. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, baik, dan benar agar dipahami oleh pembaca. Setelah itu, tidak emotif. Apa sih Kak itu tidak emotif? Nah, tidak emotif itu diartikan sebagai karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya tulis ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari subjek dari penulisnya. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar bisa dipahami oleh pembacanya. Menggunakan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan yang ingin disampaikan itu tidak dipahami oleh pembacanya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu karangan ilmiah. Jika ada yang salah atau tidak sesuai dengan materi yang teman-teman dapat, saya mohon maaf atas ketidaksempurnaannya, karena manusia tidak luput dari masalah dan tidak luput dari kekhilafan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.